Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad, faja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Assalatu wassalam ala maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kita sama muliakan Aliana Andri Ruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Andi Galigo, para hadirin wal hadirat al-mukarramun ad-dariyun sekalian yang masih mendapat nikmat kesempatan pada malam hari yang berberkah ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab kita bersama Andri Ruta, yakni kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali. Olehnya, mari kita mempersilahkan kepada Andre Gruta untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an, fayatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pengajian kita yang terkait dengan kitab Ayyuhal Walad. Dan sekarang masuk ke halaman 49 ya. Ayyuhal Walad. Ruya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala. Jadi ada riwayat ya, yang berkaitan dengan wasiat Luqman al-Hakim, itu seorang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, ya, bukan nabi ya, tapi orang yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Boleh jadikan surat Luqman. Jadi wasiat ini kepada anak beliau. Ya, beliau berkata, Ya bunayya, la yakunanna diku akiyasa minka, yunadi bil ashar wa anta naim. Masih ada kaitan dengan
pengajian kita yang lalu, begitu pentingnya kita memanfaatkan malam hari itu untuk beribadah atau berzikir, ya, bukan hanya tidur. Jadi di sini Imam Ghazali mengambil riwayat Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan sekali-kali ayam itu lebih cerdik daripada kamu. Akyas, ya, lebih cerdik, lebih pandai, lebih pintar daripada kamu. Yunadi bil ashar, ya, ayam itu senantiasa, ya, bersuara di malam hari, di waktu sahur, ya, wa anta naim, sedangkan kamu tidur. Jadi jangan kamu kelihatannya kalah dengan ayam itu. Terus bagaimana yang kita baca sebelum ini, suara ayam di waktu sahur itu adalah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bertasbih di waktu itu. Itulah yang dikehendaki oleh kita juga. Supaya malam itu jangan hanya sepenuhnya tidur. Ya, sebetulnya ada waktu tertentu kita gunakan untuk beribadah, ataupun berzikir, bersalawat, dan lain-lain sebagainya. Laqad ahsana man qala. Ya, ini syair lagi disebutkan. Tapi hampir sama juga maksudnya. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatu. Ya, ala fana ala fananin wahnan wa inni lanaim. Ya, jadi sungguh di tengah malam itu ada suara hamama, ya, suara merpati. Ya, di luar, ya, di apa namanya fanan, tidak mungkin di uh, kebun atau di tempat-tempat tertentu. Wa inni lanaim, sedangkan saya ini tertidur. Ya, artinya dia bandingkan dirinya, ya, dengan burung hamama, burung merpati. Kazabtu wa baitillah, ya, demi rumah Allah saya berdusta. Lau kuntu asyikan, sekiranya saya betul-betul rindu kepada Allah, lama sabakat bil buka ilhamaim. Ya, tentu apa namanya, burung hamama itu tidak mendahului saya, ya, dari segi tangisannya atau bunyinya. Jadi dia juga merasa, artinya orang ini, ya, berkata-kata dengan hatinya. Saya memang ini berdusta sebenarnya. Ya, sekiranya saya ini orang yang betul-betul asyik, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, tentu binatang merpati tidak mendahului saya. Ya, artinya berzikir ataupun beribadah pada malam itu. A'azumu anni haimun zu sawabatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaim. Nah, saya menyangka masih ada sedikit lagi apa namanya rasa cinta kepada Tuhan, tapi saya tidak menangis, sedangkan binatang itu menangis. Artinya dia bandingkan dirinya dengan hama-hama itu. Ini kalau kita bandingkan diri kita dengan hama-hama ini, hama-hama lebih peduli, ya, lebih mencintai Tuhannya daripada kita. Nah, ini semua dorongan
untuk kita manfaatkan malam hari itu, ya, jangan semata-mata untuk itu. Nah, ini lagi tambahan khulasatul ilmi. Jadi sebagai ilmu, ringkasan ilmu yang patut kita perhatikan, yang patut kita ketahui. Jadi ulasan ilmu itu anta'lam. Hendaklah kamu mengetahui anna ta'ata wal ibadah mahiyah. Hendaklah kamu mengetahui bahwa ketaatan dan ibadah itu apa sebenarnya hakikatnya. I'lam, ketahuilah. Jadi dia jelaskan ini. Anna ta'ata wal ibadah mutaba'atu syar'i fil awamiri wan nawahi. Bahwa yang dimaksud dengan ketaatan ataupun ibadah, ya ketaatan kepada Allah itu artinya mutaba'atu syari'. Kita mengikuti ya, agama, ya kita mengikuti Allah syari' ya, dalam yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Nah, itu namanya ta'ah atau ibadah. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang ada diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Bil kauli, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Yakni maksudnya kullu ma taqulu wa taf'al. Semua apa yang kamu katakan atau kamu kerjakan. Wa tatruku qawlahu aw fi'lahu, atau kamu tinggalkan ya perkataannya atau perbuatannya, yakunu biktidai syar'i. Semuanya itu harus dalam kerangka mengikuti ajaran agama. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan atau melakukan. Oleh karena itu, kama lau sumta yaumayil aidi wa ayyamat tasyrik takunu asian. Ini contohnya. Ya, sekalipun kamu beribadah, kamu berpuasa pada hari Idul Adha, Idul Fitri, dan Yaum Tasyri', maka kamu tetap durhaka. Walaupun kamu puasa, karena puasa bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan syarat. Nah, yang dimaksudkan di sini, apapun yang kita lakukan dari ketaatan atau ibadah itu harus sesuai dengan syarat. Au shallaita fi saubin maksub, atau kamu bersembahyang dengan menggunakan pakaian yang dicuri. Jadi ada pakaian dicuri kamu pakai. Ya, tentu kamu berdosa. Ya, tidak ada apa namanya manfaat sembahyang kita lakukan. Wa in kanat suratuhu ibadatan. Ya, sekalipun kelihatannya bentuk yang kamu lakukan itu adalah ibadah, tapi tetap kamu tak sama. Nah, jadi kesimpulannya di sini, ilmunya di sini, semua ya, ketaatan ataupun ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk agama, harus sesuai dengan syarat, harus sesuai diperintahkan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apa namanya harus memperhatikan. Kita beramal, tapi amalan kita itu apakah ia perbuatan atau perkataan, ibadah atau ketaatan, maka haruslah sesuai dengan apa namanya syarat, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama kita.
Itu pentingnya namanya ilmu. Ya. Fayambagi laka an yakuna kauluka wa fi'luka muwafiqan lisyari. Ya. Jadi seharusnya perkataanmu, perbuatanmu itu mestilah sesuai dengan syarat. Idil ilmu wal amal bilak tidak syar'i dolalatun. Nah, itu kaidahnya. Karena ilmu dan amal itu tanpa mengikuti aturan syarak itu adalah sebuah kesesatan. Sebuah kesesatan. Walaupun kita nampak kelihatannya beribadah, nampak katanya taat, tapi yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan petunjuk syarak, ya, maka itu adalah apa namanya satu kesesatan. Wayam bagi laka alla tattarra bisyathin wa tammat as-sufiyah. Nah, ini satu satu nasihat juga ini. Dan sepantasnya jangan kamu terpengaruh, ya, tergoda dengan kata-kata ataupun simbolik-simbolik yang dikemukakan oleh ulama tasawuf. Ya, walaupun kita kita membaca, kita pelajari, tapi kita jangan ya, apa namanya, jangan terpengaruh. Ya, syatah itu perkataan-perkataan namanya mafil jubbati illallah. Ya, tidak ada dalam pakaian kecuali Allah. Ya, jadi tidak boleh ya kita akhirnya membayangkan diri kita juga ya seperti itu, tidak boleh. Ya, kita hanya dengarkan apa. Kenapa? Karena orang sufi ini ya apa? Li'anna suluka haza at-tariq yakunu bil mujahadah. Karena sebenarnya orang-orang sufi itu dia bisa dapatkan apa yang dia ucapkan itu. Itu karena melalui amalan yang sungguh-sungguh, mujahadah. Ya, amalan yang sungguh-sungguh, wakati syahwatin nafsi, dan memutuskan semua syahwat hawa nafsu, wakatli hawaha, dan membunuh ya, semua kecenderungan hawa nafsu, bisaifir riyadah, ya, dengan apa namanya latihan, ya, pembiasaan ibadah yang banyak, ya. La bitamati wa turuhat, bukan hanya dengan kata-kata, dengan apa namanya eh, amalan yang tidak mendalam. Nah, namanya tomat dan turahat artinya kata-kata yang bombastis bersama Allah lah, ya, tidak pernah melupakan Allah lah, senantiasa apa namanya yang sudah dibaca sebut. Kita jangan melihat itu kata-kata itu. Nah, karena kata-kata itu hanya untuk dia, bukan untuk orang lain. Kalau kita mau seperti dia, maka kita ikuti jejak mereka. Bagaimana ibadahnya, bagaimana apa namanya usahanya dalam ketaatan, ya, dan bagaimana melawan hawa nafsunya, ya, melawan segala yang berkait dengan persoalan-persoalan dunia, maka mereka dapatkan hal itu. Tapi kita ini tidak bolehlah langsung, saya mau juga begitu. Saya mau juga ya seperti itu. Tidak bolehlah. Ya. Jadi jangan la taktar, jangan terpedaya. Ya. Jangan terpedaya karena membaca kitab-kitab tasawuf, akhirnya dia juga mengaku seperti itu. Nauzubillah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya sekedar meriwayatkan atau sekedar ini bahwa rupanya ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan ibadah seperti itu.
bukan untuk kita mencontoh kata-kata itu kan. So, jadi ini yang pertama tadi ya, yang pakra ini ya, ini yang banyak orang saya lihat sekarang pun ya, orang-orang yang baca tasawuf, yang mengajar tasawuf, yang apa seakan-akan ya, dirinya sudah merasakan itu seperti yang dinyatakan oleh ulama tasawuf. Padahal sebenarnya tidak. Ya, mereka masih salik, mereka masih belajar. Ya, dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh ulama tasawuf yang sebenarnya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita tergoda, kita terpesona ya, dengan kata-kata mereka. Karena kata-kata mereka itu dia dapatkan melalui usaha yang sangat kuat. Jadi tidak seperti yang didengarkan dan dibaca dalam kitab itu. Wa'lam anna lisan al-mutlaq, bahwa sesungguhnya lidah yang mutlak itu, wal qalbal mutabbat al mamlu'a bil ghaflati wasyahwah alamatus syaqawah. Ya. Jadi sebenarnya lidah yang yang bebas berkata-kata segala, atau hati yang penuh dengan kelupaan dan syahwat, ya, tidak ada sama sekali ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alamatus syaqawah. Itu adalah tanda ya bahwa dia adalah orang celaka. Ya. Hatta la taktula nafsaka bisidqil mujahadah. Ya, hinggalah kamu tidak membunuh nafsumu ya, dengan mujahadah yang sebenarnya. Lam tuyakal baka bianwaril ma'rifah. Karena hatimu belum lagi disinari dengan cahaya ma'rifah. Maksudnya di sini ya, kita dikehendaki latihan diri. Kita dikehendaki melaksanakan ketaatan itu dengan penuh usaha. Ya, supaya lidah dan hati kita itu tunduk patuh dengan apa yang kita lakukan melalui ibadah itu. Ya. Wa'alam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqim jawabuhu bil kitabati wal qawli. Dan Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa ada sebagian masalah yang kamu tanyakan itu kepada saya, yaitu muridnya tadi yang sebabnya ditulis kitab ini. Ada beberapa masalah, beberapa pertanyaan yang kamu soalkan kepada saya, tidak dapat disempurnakan jawabannya dengan tulisan ataupun perkataan. Jadi harus melalui usaha sendiri. Ya, harus melalui ilmu dan amal sendiri. Ya, tidak mampu dijawab dengan tulisan atau dijawab dengan kata-kata. Bal in tablugh tilkal halah. Ya. Bahkan kalau kamu sudah sampai kepada keadaan itu, ta'arraf mahiyah, maka ketahuilah ya, apa dia. Wa illa, kalau kamu tidak dapat memahaminya, fa ilmuha minal mustahilat,
maka mengetahuinya itu termasuk hal yang mustahil, yang tidak bisa. Nah, kalau kamu sudah sampai ke tahap itu, tapi kamu juga tidak dapat memahaminya, maknanya ilmu itu adalah ilmu yang mustahil kita ketahui. Kenapa? Lianna zaukiyah. Karena itu sebenarnya adalah perasaan. Wa kullu ma yakunu zaukiyan. Semua yang sifatnya zauki, perasaan, la yastaqimu wasfu bil qawli, tidak dapat kita nyatakan dengan perkataan. Yang bersifat apa namanya? Nah, ilmu yang bersifat perasaan itu ya, kahalawati al-hului, ya seperti manisnya kue. Nah, kalau manisnya kue itu kita mau jelaskan kepada orang yang tidak makan kue itu kan susah. Karena manisnya kue itu adalah sesuatu yang dirasakan, zaukiyah. Wa miraratil murri. Ya, begitu juga kepahitannya benda yang pahit. Ya, kita mau ceritakan bagaimana pahitnya sesuatu benda itu, maka dengan kata-kata itu susah. Ya, susah. Harus kasih kasih dia makan, baru dia bisa rasakan apa dia manis atau dia pahit. La tu'raf illa bizauki. Ya, tidak dapat dipahami kecuali dengan perasaan juga. Ya. Jadi begitu juga lah dengan apa namanya eh, ilmu amal yang kita lakukan dalam agama ini. Ada yang sifatnya perasaan seperti umpamanya bagaimana kita sholat dalam keadaan apa namanya nikmat rasanya sembahyang. Bagaimana mau menceritakan itu kepada orang, sedangkan dia tidak merasakan. Kita berbicara tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Itu rasa semua itu. Bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan apa namanya tulisan. Tidak bisa. Ya, jadi hanya isyarat. Ya, hanya isyarat. Dan inilah yang banyak sebenarnya yang terkait dengan ilmu-ilmu yang bersifat zauki yang dilaksanakan oleh yang dirasakan oleh ulama-ulama tersebut. Ya, sehingga terkadang mengucapkan kata-kata yang susah untuk kita pahami. Ya, karena apa yang dia katakan itu tidak memberi gambaran apa yang dia rasakan. Ya, terutama dari segi kita bicara tentang ketaatan ataupun ibadah ini. Itu agak berat. Yang kita baca ini hanya kulit-kulitnya saja lah. Yang kita baca dalam kitab, yang kita baca. Tapi kalau kita sudah melaksanakan dengan baik, kita sudah merasakannya apanya, maka itu sudah susah kita. Yang biasalah kita pertanyakan, bagaimana sembahyang yang khusyuk? Ya, ini sering dipertanyakan. Ya. Paling kita katakan ya kamu laksanakan sesuai dengan fikih, kamu laksanakan sesuai dengan keyakinan yang benar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang apa. Kemudian al-ihsan anta budallah karena kata roh fa illam takun tara fa innahu yara. Paling itu artinya kulit-kulitnya saja. Tapi untuk menjelaskan bagaimana seseorang itu sampai kepada Tuhannya, bagaimana seseorang itu beribadah secara khusyuk, ya, maka itu susah itu. Jadi kita harus melalui jalannya, harus melalui. Jadi uh, karena ini sifatnya zauki, rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dalam Al-Qur'an wa akrabu ilaihi min hablil warid. Nah, Allah itu apa namanya?
sangat dekat kepada hambanya, seperti dua bulu tenggorokan. Itu kata-kata. Bagaimana memahami itu? Bagaimana merasakan itu? Itu tentu pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Jadi jangan langsung mau merasakan itu, dah, boleh. Kamu jadi tersilap nanti. Kamu menjadikan keyakinan kamu akan salah nanti. Ya, jadi harus melalui amalan, melalui kerja keras, apa namanya, menjauhkan diri dari sebuah gangguan-gangguan, alaik dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita sebenarnya berbicara tentang apa namanya, hal-hal yang zauki ini, itu kita tidak akan puas. Ya, kita tidak akan puas. Jadi saya terkadang agak-agak juga melihat ya, kawan-kawan yang suka bicara tasawuf, suka bicara nah, dia apa namanya jelaskan apa mana mana bisa dijelaskan. Nah, ada. Doronglah masyarakat untuk beramal, untuk beribadah, untuk apa namanya, jangan ikut hawa nafsu, jangan itu jalurannya, itu jalurannya. Tidak perlu kamu gambarkan apa namanya bagaimana kontak batin antara Allah dengan hambanya. Tak perlu. Tak perlu. Itu tidak akan menyelesaikan, malah bisa menyesatkan. Ya, ini yang sangat dia apa namanya diberi perhatian oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada sebagian yang kamu tanyakan itu yang dia sebutkan, kita tidak bisa jawab dengan kata-kata, kita tidak bisa jawab dengan tulisan, tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, sekalipun kamu mungkin sudah sampai ke tahap itu, tapi kamu tidak mengerti tentang itu, ya, maka dari sudut ilmu itu termasuk sesuatu yang mustahil. Karena kamu sendiri yang tidak merasakannya. Ya, yang tidak merasakan. Artinya Tuhan tidak membukakan. Tuhan tidak membukakan. Itu sebabnya kita apa namanya ya di dalam berdakwah ini yang biasa-biasa saja, jangan bicara musyahadah lah, bicara apa. Itu bahaya itu. Ya, bisa merusak. Ya, ada musyahadah, ada apa namanya murakabah, ada apa. Ya secara teori bolehlah kita sebutkan, ya, tapi kita kaitkan dengan amalan-amalan kita, itu tidak boleh. Itu boleh merusak ya, keyakinan seseorang terhadap apa yang dia lakukan. Karena kita kan apa namanya memang tidak dijelaskan ya secara detail seperti itu. Kita ada rukun Islam, ada 5. Cukup itu kita laksanakan. Rukun iman, kita yakinilah ya 6 itu. Kemudian ada apa namanya ihsan. Ya, bagaimana kita apa namanya menikmati namanya muraqabah musyahadah itu, antara budallah karena kata orang antara apa ini ya. Jangan langsung, oh saya sudah melihat Tuhan, saya sudah nauzubillah. Ya. Nah itu yang dinasihatkan di sini, nah, bahwa kita jangan apa namanya eh, terlalu ya menelusuri hanya dengan kata-kata, dengan kitab, dengan apa, jangan. Tapi harus dengan amal, dengan mujahadat, dengan riadat, dengan riadat. Ingin mendapatkan ketenangan sembahyang, khusyuk, ya sembahyanglah terus. Ya, ikut aturan-aturan yang ada. Ya, jangan berusaha apa namanya eh, hatinya, perasaannya, pikirannya, yang bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi kita ikut syarat. Nah, tadi sudah dikatakan harus ikut syarat. Artinya aturan agama. Ya, dari segi fikihnya, dari segi tauhidnya, dari segi apa namanya ihsannya atau tasawufnya.
Nah, itu yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kama hukia, ini hikayat ya. Ya, Imam Ghazali sangat pandai sekali memberikan contoh-contoh. Sebagaimana dihikayatkan bahwa ini dan kata ila sahibin lahu. Ya, seorang yang apa namanya yang tidak punya syahwat kepada perempuan, ya tidak punya syahwat. Dia coba menulis kepada sahabatnya, arifni lazzat al mujamah, kaifa takun. Coba berikan penjelasan bagaimana kenikmatannya kita bergaul dengan istri. Dia minta penjelasan. Kaifa takun. Ya, bagaimana sebenarnya? Ya, ini kan perasaan. Tapi dia mau digambarkan itu bagaimana nikmatnya ya hubungan suami istri itu. Ya, karena dia seorang yang tidak punya syahwat, ya, tapi dia mau diberikan. Nah, ini riwayat. Kejadian atau tidak Allah alam. Ghazali dia buat satu hikayat sebagai contoh bahwa begitulah ya, keadaan yang kita harus pahami bahwa itu tidak mungkin. Maka tabafi jawabihi, maka sahabatnya itu menjawab. Dia jawab, ya fulan, inni kuntu hasibtuka innina fakat. Ya, sebenarnya jadi dia nasihati sahabatnya. Sebenarnya sahabatku, saya mengira kamu itu sebagai seorang yang tidak ada syahwatnya, ya, yang tidak ada syahwatnya saja. Jadi biasa, nah, itu kan biasa orang yang tidak punya syahwat. Ya. Wal'an, tetapi sekarang ini setelah ada suratmu itu, Arabtu annaka ini wahmat. Kamu ini tidak ada syahwat dan orang bodoh. Jadi sudah bertambah lagi kayak gitu saya. Kami itu orang bodoh. Lianna hadhihi lazzah. Karena kenikmatan ini sebenarnya itu adalah perasaan. Ya. Intasil ilaiha ta'rif. Kalau hal itu kamu apa namanya bisa merasakannya, bisa menikmatinya, maka kamu akan mengetahuinya. Wa illa, kalau tidak, la yastaqimu wasfuha bil qaul wal kitab. Tidak mungkin, ya artinya dapat dinyatakan dengan perkataan ataupun dengan tulisan. Ya, hikayah ini artinya memberikan nasihat ya, kepada orang-orang yang ingin ya, bagaimana nikmatnya sholat. Beda. Mana boleh kita ceritakan. Ya, lakukanlah sembahyang terus menerus dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita punya sembahyang itu. Macam macam yang ada di kalangan warga didik dulu bertanya, bagaimana guru tak dapat duit? Langsung gitu. Mana boleh kita pertanyakan itu. Ya. Karena itu adalah melalui apa namanya mujahadah, ya, hubungannya dengan Tuhannya. Ya. Jadi kita tidak boleh disebutlah cara-caranya bagaimana. Tidak boleh. Ya. Banyaklah hal-hal yang terkait dengan ibadah ini yang sepatutnya kita tidak perlu ini. Artinya Imam Ghazali di sini ingin mengatakan jangan kamu terpesona, ya, jangan kamu tergoda dengan kata-kata yang apa namanya yang dahsyat itu, dekat dengan Allah, tahu ma'rifah, tahu hakikat dan sebagainya. Itu tidak ada itu. Ya, tidak boleh dijelaskan dengan kata-kata.
Yang dalam buku itu hanya isyarat-isyarat. Nah, kalau kita baca buku-buku tersebut itu kan isyarat-isyarat. Ya, isyarat. Cuma terkadang ulama tasawuf ini terlalu berani mengatakan apa yang dia rasakan sehingga membingungkan kita. Itu namanya syatahat. Ya, jadi memang tidak ada apa-apa kita kita ini kita tahu lah. Tapi bagi kita yang mengerti tidak akan menelusuri sampai ke dalamnya. Dan kita hanya memahami bahwa rupanya ada orang yang spesial diberikan oleh Allah seperti ini. Oleh karena dia ini orangnya sangat apa namanya rajin ya, beribadah, sangat kuat menahan hawa nafsu, sangat tidak sama sekali tergoda ya, dengan dunia ini. Jadi akhirnya diberilah ya sesuatu yang bersifat rasa itu. Oke, tak panjang ya. Oke, tak panjang. Terus sedikit lagi. Ba'du masaili kamin hadal kabir. Ya, jadi ini masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan anak muridnya dulu itu. Dari awal kita baca bukunya. Ini sebagian permasalahanmu yang sesuai dengan ini. Amma al-ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab. Ya, adapun sebagiannya yang bisa ya, dijawab dengan baik, akan karena fi Ihya Ulumuddin. Ya, saya sudah sebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Oke. Nazkuru huna nubaza minhu wa nushiru ilaih. Ya, jadi saya sebutkan di sini ya sebagai contoh-contoh lah, ya sebagai poin-poin nubza. Ya. Wa awalu su'alika kad sa'altani anis saliki ma wajaba alaihi. Ya. Jadi pertanyaanmu yang pertama yaitu tentang apa yang wajib ya, dilakukan oleh orang yang berjalan menuju Allah. Namanya dalam tasawuf as-salik. Ya. Panakulu kami jawab, kita semua inilah salik. Ya, artinya apa namanya beribadah, berdoa dan sebagainya. Ya. Apa yang wajib sebenarnya bagi kita ini di dalam beribadah? Jadi Imam Ghazali menjawab, kan wajib ala saliki arba'atu umur. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Awalul amri yang pertama sekali i'tikadun sahih. Ya, akidah kita harus benar-benar sah. Ya, jangan ada akidah yang salah. Ya, akidah yang benar. La yasihhu fi bid'ah. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang bid'ah, yang baru, ya, yang tidak pernah diyakini oleh apa namanya Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama, artinya memperbaiki akidah kita. Nah, inilah yang kita laksanakan selama ini. Nah, akidah itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita kuatkan. Al-amru tsani yang kedua taubatun nasuha. Kita mesti taubat. Ya, jadi kita harus taubat. Walaupun kita rajin sembahyang, rajin jamaah, rajin apa, tapi taubat itu syarat itu. Kita mesti taubat yang betul-betul taubat nasuha. Ya, taubat yang benar. La tarjiu ba'dahu ila zallah. Jangan sekali-kali kembali ya kepada ketergelinciran itu, artinya jangan sekali-kali kembali melakukan dosa seperti itu. Ya. Wasalis yang ketiga istardahu al-khusum hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Ya. Jadi kamu harus memohon ridha, meminta ridha kepada orang yang kamu benci, artinya ada kesalahan kamu di situ. Sehingga tidak ada sedikit pun hak ya orang lain ke atasmu. Artinya banyak minta maaflah kepada
kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, banyak minta maaf ya, pada sekeliling kita. Nah, itu yang apa namanya syarat yang ketiga. Untuk memperbaiki ibadah kita ini yang kita lakukan ini, maka itu syarat. Nah, istardahul khusum hatta la yabqa li ahadin alaika. Jadi bagaimana meminta redha, meminta maaf ya, kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan kamu sehingga tidak ada lagi hak yang ada pada kamu. Adakah barangnya kamu ambil, adakah kamu apa namanya ejek dia, adakah kamu rendahkan dia, adakah macam-macam lah tipu dia dan sebagainya. Jadi semua itu harus ya, minta ya supaya di apa namanya diridhoi. Warabi' yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadra ma tuadda bihi tuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Jadi kamu harus tahsil, artinya mencari ilmu syariah itu. Ya. Ilmu syariah itu sesuai dengan apa yang kamu ingin ya laksanakan ketika melaksanakan perintah Allah. Ya. Kamu mau sembahyang, maka carilah ilmunya. Jangan langsung saja lihat orang pergi ke masjid, pergi juga dah. Cari itu. Mau naik haji, belajar ilmunya juga. Mau berzakat, belajar ilmunya juga. Itu yang dimaksud tahsil ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamir Allah. Jadi kita harus mencari ilmu syariah, ilmu agama yang sesuai dengan keperluan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Faziyadatu ala hazal qadri laisa biwajibin. Ya. Jadi mencari lebih daripada itu bukan wajib lagi. Yang wajib itu adalah mencari ilmu sesuai dengan apa yang kita akan laksanakan di dalam perintah-perintah Allah. Summa min ulumil akhirah ma yakunu fihi najah. Kemudian kamu mencari ilmu-ilmu akhirat yang bisa membawa kepada keselamatan. Inilah 4 syarat bagi orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja kita mau lakukan. Ya. Jadi keyakinan kita. Sembahyang pamannya. Apa keyakinan kita dengan sembahyang? Adalah sekedar taklif, adakah sekedar apa namanya perintah Allah? Nah, itu yang harus. Jadi jangan ada bid'ah di situ. Hal-hal yang baru yang tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah atau zaman sahabatnya. Pas etikatnya bagus, taubatnya, kemudian minta maaf kepada sesama, ya, kemudian mencari ilmu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Termasuk juga ilmu-ilmu akhirat. Ya, ilmu-ilmu akhirat itu ya artinya inilah yang kita laksanakan zikir, salawat, apa namanya ya yang terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh ini. Itu namanya ilmu akhirat. Karena inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, saya kira ini ilmu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kalau kita ingin betul-betul melaksanakan mujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Jadi harus punya ilmu juga, tahsil ilmu syariah. Tapi saya kira kita di DD itu tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah. Semua ini tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Cuma mungkin yang agak ini agak berat, istirdo, ya mencari minta maaf, minta apa. Nah, karena kita ini muncul juga rasa tinggi dan sebagainya, maka itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus terus terang ya, minta maaf, minta apa kalau ada sesuatu yang terkait ya dengan saya, dengan apa. Nah, karena kita dalam hidup ini terkadang kita singgung orang, kita tipu orang, kita jadi harus istirta. Itu termasuk syarat yang
ketiga ini. Jadi 4 syarat. Ukia dihikayatkan juga anna Syibli rahimahullah khadama arba'ami'ati ustazin. Imam Syibli ini ya, seorang ulama ya, tasawuf yang terkenal. Ya, dia pernah berkhidmat ya, kepada 400 guru. Ya, banyak sekali nih. Kan dulu kan orang bukan bukan sekolah ya. Ya, jadi dia hanya belajar kepada guru-guru ya, langsung. Ya. Jadi Syibli ini dia berkhidmat kepada 400 guru, 400 ustaz. Wakola dan berkata, qara'tu arba'ata alaf hadisin. Saya membaca dari mereka itu 4.000 hadis. Ya, itu belajar kan. Summa ikhtartu minna hadisan wahidan amiltu bihi. Kemudian dari 4.000 itu, saya pilih satu hadis ya, yang saya bisa amalkan. Wa khallaitu ma siwahu, dan saya artinya asingkan yang selainnya. Yang 4.000 itu. Jadi ambil satu saja. Li'anni ta'ammaltu, karena saya berpikir, fawajadtu khalasi wa najati fi, karena saya melihat satu hadis itu, disitulah keselamatan saya. Ya, disitulah ya apa namanya keberhasilan saya. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fi, dan ilmu ya, orang-orang awal dan orang akhir ini artinya ilmu-ilmu orang dahulu dan sekarang semuanya terdapat dalam satu hadis itu. Faktafaitu bihi. Jadi saya cukup satu hadis saja itu. Artinya hikayah ini memberikan apa, jangan terlalu rakus dengan ilmu itu. Ya, kamu harus melihat ilmu yang betul-betul bermanfaat, menuntun kamu kepada akhirat kamu. Ya, jangan terlalu apa namanya banyak sekali, bukan. Ya. Mana hadis itu? Wazalika, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi, berkata kepada sebagian ya sahabatnya, i'mal li dunyaka bi qadri makamika fiha. Ya. Artinya beramallah untuk duniamu sesuai dengan kedudukanmu. Ya. Jangan kita kerja untuk dunia ini lebih daripada kedudukan kita. Ya. Saya kira ini sangat bagus ini ya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan kekekalanmu di dalamnya. Ya, kamu harus banyak berbuat tentang akhirat. Jangan terlalu banyak dengan dunia ini. Banyakkan akhirat. Itu yang dimaksud. I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Wa'mal lillah, beramallah karena Tuhanmu, karena Allah, biqadri hajatika ilaihi, ya sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Kita ingin dirahmati, kita ingin diridhoi, kita ingin diberikan petunjuk, kita beribadah sesuai dengan itu. Wa'mal linnar, dan kamu beramal untuk neraka biqadri sabrika alaiha, sesuai dengan kemampuanmu bersabar ya ke atasnya. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya Imam Asyibli yang menjadi pegangannya ya, di dalam hidupnya. Wa amal di dunyaka biqadri maqamika. Kita mau tinggal berapa tahun di dunia ini?
Jangan melampaui. Kita beramal untuk akhirat kita, berapa lama kita mau di akhirat? Kita beramal karena Allah, apa keperluan kita kepada Allah. Jadi kita sesuaikan. Di sini tidak disebutkan al-jannah, karena sudah ada wa'mal li akhiratika biqadri waqaika fiha. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaiha. Jadi kita beramal ini sebenarnya di dunia ini. Kita beramal. Kalau kita lihat di sini, ada yang beramal untuk dunia, beramal untuk akhirat, beramal untuk Allah, beramal untuk neraka. Itu yang disebutkan. Saya kira cukup ya, ada sampai ada lagi. Panjang ini kalau kita mau ikutkan semua. Nah, saya kira insya Allah kita akan sambung nanti. Ida amil tabi hadal hadis la hajata laka ilal ilmil kasih. Kalau kamu melakukan, artinya mengamalkan hadis Asyibli ini, mudah-mudahan kita bisa hafal dan pahami semua ini. Ini Bang Ghazali mewasiatkan, kalau kamu mengamalkan hadis ini, maka kamu tidak perlu lagi satu ilmu yang banyak. Tidak perlu ilmu yang terlalu banyak. Tidak perlu sampai ya sampai apa namanya kamu menguasai semua kitab-kitab turas. Artinya kalau sekedar kita berilmu untuk kita amalkan, dan amal kita itu ya, sesuai dengan pedoman atau petunjuk ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya baca lagi, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaiha wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha biqadri sabrika alaiha. Ada penjelasannya. Zakara al-Qisar Mufassir Ismail al-Haqqi di Ruhil Bayan. Darat tasimulat fatluk makanan layarat. Tambahan. Jadi pesan atau wasiat Imam Ghazali, tidak amil tabihadal hadis, kalau kamu betul-betul mengamalkan hadis ini, la hajatalak, tidak ada lagi keperluan ilal ilmil kathir, mencari ilmu yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Andre Peruta yang telah mengantar kita membaca dan memahami kitab Ayyuhal Walad pada malam hari ini. Para hadirin wal hadirat sekalian, al-mukarramun sekalian, selanjutnya kami mempersilahkan jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, atau diperjelas dari apa yang telah diuraikan tadi oleh Andre Geruta, kami silahkan dengan hormat. Oh iya, tafadhal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Puang, terkait dengan sholat sunnah, saya sering mengerjakan sholat sunnah duha 12 rakaat. Akan tetapi Puang, terkadang kalau ada jadwal mengajar, kadang di masjid itu hanya 6 rakaat. Jadi kali poma Pak Guru biasa rodekna agak kesempatan itu sampai ke 12. Pertanyaan saya Puang, apakah saya bisa laksanakan di atas motor Puang? Karena ini saja waktu yang bisa Puang. Kemudian yang kedua,
eh, masalah pemuda ini, Bang. Seorang pemuda mengagumi pemudi. Lantas dia berdoa, secara spesifik menyebut namanya. Contoh Puang bilang, eh, ya Allah, jodohkan saya dengan ini, dengan namanya spesifik. Kira-kira Puang, apakah ini merupakan bentuk pemaksaan? Apakah tidak sebaiknya mengatakan, ya Allah berikan saya yang terbaik? Tapi di sisi lain, eh, eh, jangan sampai Allah memberikan yang terbaik, karena tapi ia tidak sesuai dengan hati nuraninya, Bang. Jadi bagaimana tuh, Bang? Kemudian terakhir, terkait dengan wiridud dar, li abana iddar, saya amalkan ini setiap selesai sholat subuh, Bang. Terkait dengan wirid ini, saya terkesan penjelasannya Andi Gruta minggu lalu terkait wirid yang dibuat sesuai dengan jumlah bilangan huruf. Ya. Nah, sesuai dengan nama orang tersebut. Kalau Al-Mukarram Andi Gruta berkenan memberikan saya hadiah khusus yang bisa saya amalkan atau saya kenang terkait dengan wirid, apa yang pas, Bang, dengan nama saya, Bang? Namanya siapa? Rahmat Hidayat, Bang. Rahmat Hidayat ya. Iya, Bang. Nantilah saya buat coba-coba. Terima kasih, Bang. Ya. Iya, saya kira sekian. Saya kira langsung aja. Jadi sembahyang duha itu kan apa namanya sesuai dengan keadaan kita. Tidak semestinya harus sekian rakaat, sekian ini. Yang penting bagaimana kita melaksanakan itu. Ya, sesuai dengan syariat. Saya saya tidak mendorong kalau boleh dilaksanakan di kendaraan lah di apa kita laksanakan mungkin hari ini 2 rakaat saja besok 4 rakaat mungkin besok ya, sesuai dengan keinginan ya. Kalau ini sholat sunat tidak sama dengan kalau sholat wajib rakaatnya pastinya. Alhamdulillah kita diberikan apa namanya hati yang jernih untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua tentang pemilihan jodoh sebenarnya. Rasanya saya pernah mendapatkan dalam fadail salawat itu ada namanya sholat sunnah lizawaj. Ya, tapi itu sebenarnya sholat hajat. Ya, sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat. Jadi di situ dinyatakan doanya. Ya, tidak mengapa kita sebut apa namanya kalau kita sudah saksikan, kita sudah meyakini, kita sudah kenal bahwa itu yang terbaik mungkin bagi saya. Justru itu saya berikan contoh ya, artinya kalau si fulana ini baik untuk saya dunia dan akhirat, maka bukakanlah ya, jodoh saya ke situ. Ya, itu yang terbaik sebenarnya. Bukan kita mau harus itu harus enggak, jangan. Rasa itu yang terbaik. Ya. Dan itu banyak doa hajat seperti itu. Termasuk pekerjaan. Ya Allah, bukakanlah kan pintu pekerjaan. Kalau jadi pegawai negeri itu adalah terbaik untuk saya, dunia dan akhirat. Maka mudahkanlah jalannya ke situ. Itu yang saya biasa ajarkan. Ya. Jadi bukan memaksa Tuhan harus ini harus itu kalau tidak ada ya. Ya bukan. Jadi kita juga memang sudah punya itu. Itu sebabnya kalau kita masih istikharah, ya kita minta khiyar pilihan dari Allah. Tapi kalau sudah apa namanya hati itu sudah terkesan ya ke situ maka
kita sholat hajat lagi namanya, bukan sholat ikhtiar. Tunjukkanlah kami jalan untuk ini, itu masih ikhtiar lah, istihara namanya. Jadi kita ada sholat istihara, baru sholat hajat. Nah, sholat hajat di situ ya memang kita sudah, tapi tetap menyerahkan, ya, karena yang lebih tahu kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ya mungkin sudah menentukan niat perhubungan kita selama ini. Nah, maka kita bukan bermakna kita menolak, tetapi kita serahkan juga kepada Tuhan mana yang terbaik. Ini kalau ini memang bagus untuk dunia dan akhirat saya, apapun kita orang Islam ini harus senantiasa melaksanakan sesuatu untuk dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia saja. Saya kira itu yang terkait yang terbaik bagi saya. Kita sebutkan mana yang kita inginkan, tetapi kita minta kepada Allah. Kalau ini memang terbaik untuk dunia dan akhirat, maka mudahkan. Nanti ditunjukkan mana yang terbaik. Kemudian yang ketiga ini pertanyaannya, ya insya Allah nantilah saya akan coba melihat, menyusun, karena itu agak memerlukan waktu juga lah untuk melihat, karena untuk menentukan nilai itu ada nilai maghribi, ada nilai masyriqi. Jadi karena saya akan lihat nanti mana yang sesuai. Insya Allah. Nanti pengajian berikutnya lah, mudah-mudahan sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Bang. Syukran kepada Ustaz Rahmat Hidayat atas partisipasinya. Kami masih mempersilahkan kepada hadirin yang lain, jika masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Andre Geruta, disilahkan. Boleh kami bantu juga bacakan lewat media chat. Tafadhal. Tabe Nanda Taufik. Oh iya, tabe Ustaz Ilyas, tafadhal. Tafadhal Ustaz. Makasih Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sedikit mungkin terkait dengan level sufi yang kita tidak diharapkan untuk merasa diri seperti dia sebelum melalui as-sulukul mujahadah, melewati jalannya sungguh-sungguh. Tapi kalau modelnya Puang, istilahnya Puang Allah Ta'ala cerita yang mengangkat untuk sampai ke situ, apa memungkinkan masuk ke level itu. Tarlah mungkin terkait dengan takarrub kepada Allah, atau tingkat kualitas kekhusyuan dalam sholat, atau secara rohani begitu merasa mendalam terkait dengan zikir dan kedekatannya kepada Allah. Tapi tidak melalui proses suluk mujahadah. Apa memungkinkan kira-kira kalau lo ngasih diatan nariko mapakro perasaan nah. Iya. Karena saya paham. Sebenarnya kita hamba Allah ini yang asas itu adalah beramal, mujahadah dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh menutup juga yang namanya taufik minallah. Ada taufik, ada kehendak. Kalau dalam sejarah itu kan seperti Sayyidina Umar, kita tidak melalui terjalur langsung mendapatkan martabah seperti itu. Ada lain lah, sahabat-sahabat yang itu. Yang jelas dalam ilmu tasawuf itu ada namanya kasbi. Jadi ilmu itu kasbi. Kita usaha itu usaha kasbi. Artinya usaha kita
Itulah tadi ada suluk, mujahadah, riyadhah, dan lain sebagainya. Tapi ada juga namanya jazbah. Jazbah itu langsung diberikan. Langsung diberikan, langsung dia boleh dapat sebagaimana yang didapat oleh mujahadah tadi. Itu terbuka dalam ilmu tasawuf. Jadi ada hamba Allah seperti itu. Nah, saya kira kalau kita mau kias-kiaskan sampai sekarang pun ya, mungkin masih lihat, cuma kita tidak boleh tentukan namanya. Yang namanya wali Allah, yang namanya itu semua disembunyikan. Ya, jangan kita mengandai-andai. Boleh kita sebutkan sebagai penghormatan, macam buta umpamanya kita. Ya, jadi kamu itu penghormatan, bukan suatu yang pasti, yang harus dibela mati-matian dan tapi yang jelas yang pertanyaannya tadi itu ada orang yang langsung diberikan sesuatu, apakah namanya kedekatan, apakah namanya taufik, hidayah, dan lain sebagainya, atau seperti karamah, maunah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tidak boleh, rahmat Allah itu tidak boleh kita batasi hanya melalui mujahadah, bukan. Ya, kita ada kasbi dan kita ada jazbah. Ya, tapi jangan kita mengandai-andai, wah, saya mau cari jazbah lah. itu yang tadi dikatakan, la taktar min syatahata sufiyah. Nah, jangan terpengaruh, jangan tergoda. Ya, karena dengarkan suku begini, mau juga seperti itu. Dengarkan guru terdapat tidak dapat, mau juga begitu, enggak, tak boleh begitu. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai apa yang dia kehendaki. Jadi tidak sama. Kita sama-sama sembahyang. Belum tentu pemberiannya ke kita ini sama, enggak. Bukan hanya ini istilah ibadah atau istilah takarrub, ta'ah dan sebagainya. Dalam usaha dalam kehidupan dunia pun pada ki dangkang, pada ki magasenna magalu, sama luasnya, sama ininya, tetapi hasilnya kan beda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh membatasi bahwa Tuhan itu merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita kalau kita melalui suluk, melalui ibadah atau tanda, bukan. Tuhan bisa memberikan sesuai yang dikehendaki. Yahdillahu liman yasha. Dia berikan hidayah kepada yang dikehendaki. Pada yang dikehendaki, bukan kepada atas amalan kita, bukan. Ya, bukan. Walaupun dalam amalan banyak sekali hadis-hadis Al-Quran dan sebagainya. Dengan beramal, man amila sholihan, man amala wa amali wa amila sholihan, dan seterusnya. Itu kan semua ada itu. Nah, tapi kita juga jangan tutup hidayah itu kemungkinan melalui jalur jazbah tadi. Apa sebab? Itu liman yasha. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masih ada sedikit, Bang. Ya. Ya. Silakan. Ada sebuah kisah yang menarik ketika Rasulullah di tengah halaqah para sahabat, lalu dia mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ya, yang saya ingin garis bawahi pada saat ketika seorang sahabat bermalam 3 malam, itu secara konsepsi ibadah lahiriah, entah bangun tengah malam tahajud tidak, baca Quran pun zikir tidak, menjelang subuh baru kemudian bangun. Tapi tentu pada saat ketika jaminan itu muncul, seakan memberikan pandangan bahwa
dua penilaian Allah itu bisa jadi engkau lebih lebih berat. Nah, yang lebih berat itu ternyata bukan dari aspek yang itu tadi, rajinnya ibadah tengah malam atau dia pekogiro tarone harupon. Nah, Karena sebenarnya seperti kita pahami ya, seperti itu, karena memang itu riwayat yang umum, yang masyhur. Itu adalah bisyara, artinya kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang hadir itu. Kalau kamu mau lihat isi surga ini, Nabi tidak menyuruh dia bahwa kamu pergi lihat bagaimana kerjanya, bukan. ya, Ya, hanya ada inisiatif sendiri orang itu dan berikut apa sebenarnya ya kerjaan orang. Dan kedua, Sayyidina Abu Bakar sendiri dinyatakan oleh Rasulullah. Dia itu menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang soleh, menjadi wali dan sebagainya. Bukan karena amalannya, tapi karena hatinya. Itu kan ada kaitan. ya, Karena hatinya. Bukan karena banyaknya, banyak. Tapi jangan dipahami kalau begitu. Tidak usah kita beramal. Nah, tapi kalau kita ini memang harus beramal banyak, beramal lah. ya. Itu hanya sekedar bisyara namanya. Dan kita mudah-mudahan itu sebabnya kita berdoa. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa awliyaikal mukarrabin wa asfiyaikal mukhlasin. Saya sekarang ini balik doa itu. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyad min ibadika sholihin wa awliyaikal mukarrabin wa asfiyaikal mukhlasin. Mudah-mudahanlah ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang masuk dalam silk, dalam payung dakwah Irsyad ini, keluarga DDI. Ya, jadi saya doanya begitu. Ya, setiap saya sembahyang, saya doakan seperti itu. Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyad min ibadika sholih. Ada lagi satu, Allahumma waffiq abna'a dari da'wati wal irsyad lima tuhibbuhu wa tardah. Itu juga supaya apa namanya kan, karena kita ini kan saya katakan dulu bahwa Gurupta itu melihat DDI ini wasilah, bukan sekedar organisasi. Kita mau jadikan sebagai satu ya, kumpulan orang-orang yang baik yang diterima oleh Allah, yang beramal soleh, dan kita akan sepayung ya, dengan Gurupta kelak di kemudian hari. Nah, itu yang saya buat apa namanya, cuma saya tidak masukkan di dalam wirdudari itu, karena wirdudari itu sifatnya pribadi. Ya. Tapi dalam doa-doa yang umum sekarang saya lakukan yang selalu ada, termasuk doa saya ketika selesai sembahyang, ya, mungkin dengan malam juga, sholat hajat khusus, ya, supaya benak dan daun syekh ini betul-betul menjadi orang yang soleh lah, ya. Jadi orang-orang yang hamba Allah yang spesial, ya, warga Dadaul Irsyad, sebagaimana yang diinginkan oleh ya, dari Guru Mudah-mudahan. Saya kira itu. Ya, jadi semua itu tadi yang diberikan itu bisyarah namanya. Bisyarah. Memberi peluang kepada para sahabat. Oke. Iya, kasih Bung. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bung. Ya. Sudah nikah. Iya, terima kasih banyak kepada Ustaz Ilyas dan Ustaz Rahmat Hidayat tadi. Selanjutnya disilahkan kepada Gurupta untuk menutup pengajian kita dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minna wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wad du'atil mutqinin wal murabbin al mukhlasin wajalha manaran ariyakan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif tsaqafiyah wa masdaran asilan lisyara'i diniyah bi minhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma waffiq abna'a dari da'wati wal irsyad bisolil a'mal wa tamami makarimil akhlaq lima tuhibbuhu wa tardah ya zal jalali wal ikram. Waj'alna ma'ahum min ibadika as-solihin wa awliyaika al-muqarrabin wa asfiyaika al-mukhlasin ya zal jalali wal ikram. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia kadawlatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wa saira biladil muslimina ya hannan ya mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutabati zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal doana bi sirri asraril Fatihah. Ya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak Bang. Terima kasih banyak kepada para hadirin wal hadirat sekalian. Mari kita akhiri bersama. Sampai jumpa di pengajian berikutnya. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat